sepanjang masa. Oke, sepanjang masa artinya perbuatan-perbuatan yang dulu dilakukan Muhammad sekarang pun dilakukan itu akan baik, betul? Tidak seluruhnya. Misal di zaman Berarti ada yang jelek. Ada. Oke, berarti di dalam diri Muhammad terdapat sesuatu yang jelek untuk ditiru zaman sekarang. Ada yang tidak patut lagi ditiru karena tidak sesuai dengan konteks. Mantap. Oke, baik. Saya pengen kamu bersaksi sekarang. Saya Muslim. Saya Muslim. Bilang. Coba kamu ikrarkan. Saya Muslim, saya mengaku bahwa di dalam diri Muhammad terdapat sesuatu yang buruk. Coba silakan, yuk. Silakan. Saya Muslim. Bukan gitu. Mulai dah. Ini mulai. Ini tidak konsisten deh, ini tidak konsisten. Coba gini, kamu katakan dulu enggak sebelum kita lanjut. Kamu katakan dulu bahwa saya percaya di dalam diri Muhammad terdapat contoh yang buruk. Coba yuk. Kamu ngomong tadi saya diam. Silakan. Saya dengarkan. Nah, misal di zaman Muhammad itu masih terjadi perbudakan. Di zaman Muhammad, di zaman Rasulullah itu masih terjadi perbudakan. Tapi di periode ini itu tidak dibenarkan lagi. Dulu budak itu boleh disetubuhi oleh majikan. Bang, jangan lari dulu ke perkara budak. Enggak, Bukan ini itu yang kita artinya, bahas. di zaman Muhammad, yang di zamannya Rasul untuk suatu kasus tertentu itu diperbolehkan, tapi di-stop oleh Muhammad. Misal seperti yang kamu bilang kemarin, misalkan ada nikah mut'ah misalnya, ya kan? Tapi ada konteksnya di saat turun ayat lagi nikah mut'ah itu sudah nggak dibolehkan. Oke, berarti Muhammad sempat membolehkan yang namanya kawin kontrak. Sempat. Baik nggak itu? Kawin kontrak pada periode itu menurut karena kondisinya pada saat itu diperbolehkan karena ini perintah Tuhan. Begini, kawin kontrak itu maksudnya begini teman-teman. Misalnya begini. Misalnya kamu punya uang taruhlah 5 juta. Kamu lihat perempuan cantik. Saya nikahkan kamu dalam 1 malam. Setelah itu kita bercerai. Betul? Loh, gimana? Gimana kawin kontrak gimana? Coba jelasin. Jelasin sama saya kawin kontrak itu gimana? Mut'ah itu ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan Rasulullah dan para sahabat itu mengalami peperangan. Oke, gini. Coba jelaskan pengertian nikah mut'ah. Pengertiannya, coba silakan. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi dalam waktu konteks dengan waktu tertentu. Oke, bisa nggak nikah mut'ah 2 malam? Bisa nggak? Bisa lah. Bisa. Berarti kalau kamu punya uang, ada perempuan, saya nikahkan kamu selama 2 malam. Jadi istri saya, setelah itu cerai, betul? Iya. Berarti apa bedanya itu dengan... Apa bedanya itu dengan Alexis? Coba saya tanya sama kamu, apa bedanya dengan Alexis? Bedanya apa? Tidak ada saksi dan akad. Oh, bedanya begitu. Kalau Muslim ada saksinya. Ada akad. Nikah mut'ah itu. Ada walinya. Iya. Coba jelaskan, coba. Sebutkan satu sahabat yang melakukan nikah mut'ah, kemudian ada saksinya, ada walinya. Siapa sebutkan? Nah, bedanya mulai bingung nih. Dengarkan. Wahid, coba kamu jujur ya. Sebutkan satu sahabat yang melakukan nikah mut'ah dengan saksi dan wali. Sebutkan siapa? Sebenarnya yang nggak usah nikah mut'ah. Di Al-Quran itu ada ayat yang lebih ekstrim dari situ. Bahwa budak-budak boleh digauli, betul? Bukan budak-budak. Apa? Nah, saya bacain artinya gini ya. Di Luqman itu, bahwasanya aku tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi itu untuk kepentinganmu sendiri yang menurut hawa nafsumu. Surat berapa? Luqman, lupa saya ayatnya. Wah, kamu lupa ayatnya gimana? Tapi intinya begini, Wahid, intinya begini. Bahwasanya Muhammad sempat melakukan hal-hal yang buruk-buruk, betul?
nggak buruk. Oke, sekarang saya tanya, menikahi anak di bawah umur itu baik nggak? Bagi Muhammad itu baik, Bagi umat manusia itu baik nggak? tidak baik. Tidak Ada baik. di- Makanya saya di- berarti Muhammad melakukan hal yang tidak baik, betul? Menurut sudut pandang manusia, betul? Iya, Oke, Anda sudah Oke, coba bikin pengakuan dulu. Saya Muslim. Coba bikin pengakuan dulu. Saya Muslim. misalnya ada statement yang itu cuman diperbolehkan untuk Nabi, tidak diperbolehkan untuk umat-umatnya. Ada. Oke, berarti Muhammad mendapatkan kekhususan untuk melakukan hal-hal yang menurut banyak orang atau yang sudah disepakati oleh banyak orang sebagai sesuatu yang tidak baik. Setuju? Nggak disepakati banyak orang. Gimana? Nggak disepakati banyak orang. Oke, Bukan sekarang saya disepakati, tanya. bukan- Oke, baik. Sekarang saya tanya. Nikah mut'ah itu baik nggak? Baik. Kalau baik, kenapa dihapuskan? Hah? Kalau baik, kenapa dihapuskan? Aku sih sepengennya nggak dihapuskan. Nah, kita sudah tahu teman-teman kelakuan orang Islam. Jadi teman-teman gini, jadi sebenarnya di hati dia ini teman-teman, kalau dia punya uang, misalnya kamu punya uang gajian nih tanggal 1, nah sekarang kan masih tanggal muda nih gajian ya kan? Nah, gajian kau berangkat ke puncak Bogor. Ah, di sana kau mulai intip-intip nih siapa ini perempuan cantik nih. Ah, ini dia nikah 1 malam, betul? Betul? Ini 1 malam, 1 bulan. Nah iya 1 bulan. Nah inilah saya bilang seperti inilah Islam yang sesungguhnya teman-teman. Oke, tapi pertanyaannya, tapi kenapa itu dihapuskan oleh Muhammad? Ya karena kalau jadi gini dis, kami tuh dalam Islam atiullah wa atiur rasul uli amril minkum. Jadi kami taat kepada Allah, pada Nabi dan para pemimpin-pemimpin kami. Jadi Wahid, ada kamu protes ini di nggak nyambung. Yang saya tanya kenapa itu dihapuskan? Karena kami taat ini gimana sih? Iya, alasan dia menghapuskan itu karena apa? Nggak ada. Saya nggak mau menafsirkan. Kalau itu perintahnya dihapus, maka tidak ada kata alasan. Sama seperti misalkan dalam Islam makan lahmun itu nggak boleh. Terus kami pertanyakan kenapa nggak boleh makan babi misalnya. Kami nggak mempertanyakan kenapa harus makan babi. Apa dia akarnya cacing pipa dan Oke, itu kan larangan. Ya, itu kan larangan. Pertanyaannya, kenapa yang tadinya dibolehkan, diizinkan, lalu dilarang? Iya karena itu perintah dis. Karena itu Iya, alasan dibalik itu. tidak ada alasan. Karena Dari tadi tidak ada alasan terus. Oke lah, baik. Tapi intinya begini, Wahid. Saya sudah mendapatkan satu informasi dari kamu bahwa kamu mengaku dengan mulutmu, dengan kesadaranmu bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad pada masa lalu tidak pantas, tidak layak untuk dijadikan sebagai contoh di zaman sekarang. Setuju ya? Oke. Artinya dia. gimana? Dan itu cuma berlaku di zaman Nabi dan oleh Nabi. Oke, di zaman sekarang tidak pantas ya. Pantas. Oke, artinya kamu setuju bahwa Muhammad tidak pantas dijadikan contoh atau suri tauladan? Jadi dis, hukum perkawinan pernikahan di Indonesia itu kan Aduh, yang jangan balik-balik lagi, tenang. Berarti kamu mengatakan bahwa Muhammad tidak pantas dijadikan suri tauladan di masa kini? masih pantas dan sangat Aduh, kan pantas. tadi kan tidak pantas sekarang. Ini tadi katanya pantas, sekarang tidak pantas lagi. Aduh. Coba jujur dulu, sebentar. Wahid, kamu masalahnya gini. Kamu bilang tadi tidak pantas, sekarang pantas. Gimana sih? Yang mana yang benar? Nggak ada beberapa poin yang memang yang itu cuma boleh dilakukan di zaman Nabi tapi Iya, tidak pantas. berarti sekarang tidak pantas lagi. Iya, kalau sekarang sudah tidak pantas. Oke, artinya Muhammad tidak pantas dijadikan contoh suri tauladan untuk manusia zaman sekarang.
untuk beberapa ayat itu sudah tidak pantas. Oke, untuk beberapa hal tidak pantas. Baik. Jadi saya mau pesan begini. Oke. Oke, baik. Saya cuma mau bilang begini, Wahid. Bagaimana Sama satu mungkin lagi, di periode Muhammad, ya di periode Rasulullah itu ada ayat memperbolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Enggak, jangan ke situ dulu. Nanti kita melebar. Intinya begini. Kamu sudah mengakui bahwa ada beberapa hal yang dulu dilakukan oleh Muhammad tetapi tidak patut lagi, tidak pantas lagi untuk ditiru di masa kini. Setuju? Oh, nang jauh. Iyo. Gimana? Ya, Oke. Nah, saya cuma mau pesan sama kamu begini. Mengapa kau serahkan hidupmu dipimpin atau kau jadikan Muhammad sebagai contoh suri tauladanmu? Bukankah seharusnya kamu meneladani Yesus? Bukankah seharusnya kita mencontoh apa yang dulu dilakukan oleh Yesus, bukan yang dilakukan oleh Muhammad? Sekarang begini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengganti junjunganmu? Kenapa kamu tidak memecat Muhammad, kemudian mengganti junjunganmu, suri tauladanmu dengan yang benar, yang sejati, yaitu Yesus Kristus? Kenapa? itu siapa? Nah, makanya kau belajar dulu. Makanya sering-sering nonton di TV. Kalau Yesus itu lahirnya bukan dari sebuah rahim, mungkin saya percaya. Siapa bilang Yesus tidak lahir dari sebuah rahim? Yang bilang Yesus tidak lahir dari rahim Maria siapa? Tapi ternyata ada. Iya, makanya saya sulit untuk menuhankan Yesus karena dia sama seperti manusia. Sulit untuk menuhankan Yesus, tetapi kamu menuhankan Muhammad tidak sulit. Gimana sih? Menuhankan Muhammad. Nah, balik-balik lagi ke situ. Kamu sering-sering nonton di TV dulu. Wahid, di sini itu sudah banyak Muslim yang mengaku menuhankan Muhammad. Sekarang kamu belajar dulu saja. Kamu masih banyak yang tidak kamu ketahui. Jadi cukup itu dulu saja. Sering-sering nonton Edis TV, oke? Gini saja. Kamu mudah menuhankan Muhammad, tapi kamu tidak mau menuhankan Yesus. Ini kamu munafik, ya, munafik. Oke, saya turunkan dulu. Belajar kamu tentang orang Islam menuhankan Muhammad, itu tema yang lawas, teman-teman. Aduh. Teman-teman sekalian, Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, sebagai penguasanya, pengendalinya, sebagai sesuatu yang mengontrol hidupnya, mengatur kemana kamu harus belok, ke kiri, ke kanan. Itu dijadikannya Muhammad sebagai Tuhannya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ahmad. Tadi tidak nyangkut dia karena suaranya sinyalnya tidak bagus. Ya, silakan Ahmad. Saudara Ahmad, Anda masih berputar-putar, sinyal Anda masih berputar-putar. Oke, sudah bisa sekarang. Ya, silakan Ahmad. Nah, tapi dia menutup wajahnya karena ketakutan. Begini, Bro Ahmad, saya mau tanya dulu Ahmad. Beberapa hari yang lalu, Anda inbox saya menyatakan keraguan Anda tentang agama Islam. Kemudian ada niatan Anda untuk menjadi orang Kristen, Bang. Iya. Oke, Bang. Di sini, Bang, supaya orang-orang betul-betul yakin nih, Bang, bahwa Anda itu betul-betul tadinya Muslim, Bang. Bisa nggak Anda buktikan kepada kami bahwa Anda betul-betul Muslim tadinya? Ya, saya coba ini doa sholat boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu maghribi salsa rakaatin mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala
Allahu Akbar. Langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Sah. alamin. Oke bang, sudah sah bang. Sudah sah, Bang. Itu sudah sah bang, sudah sah. Coba satu surat bang, satu surat di dalam Al-Quran yang orang kafir pasti nggak bisa baca. Coba. Satu surat. Kelumot-lumot ini. Surat, ayat, kursi atau apa terserah. Agak lupa-lupa bang, belum udah jarang-jarang baca Quran lagi. Ya udah, surat yang Anda Udah ingat. jarang-jarang baca Quran lagi bang, lupa-lupa. Surat yang aja. Anda ingat. Halo, saya udah jarang-jarang baca Quran lagi bang. Oke, agak. Jadi agak lupa-lupa. Ada surat yang Anda ingat? Nampaknya delay ya, delay. Agak Oke. maaf bang, ini HP-nya agak lemot-lemot. Oke. Maaf, Jadi Bang, ini HP-nya agak Anda ada lemot-lemot. niatan untuk menjadi Kristen, Bang Ahmad. Iya. Oke. Kenapa Anda kok bisa begitu? Kenapa Anda kirim pesan ke saya menyatakan keraguan-raguan Anda terhadap Islam, kemudian Anda sekarang sudah mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus? Gimana, Bang? Awal-awalnya saya keluar dari agama Islam itu ya karena nonton Bang Edis. Karena berawal nonton Bang Edis dan saya juga udah memutuskan untuk tidak lagi iman buta. Nah di situ saya memutuskan keluar dari agama Islam karena memang banyak diajarkan iman buta bang Islam itu bang. Terus sekarang ini Anda sudah menentukan kira-kira mau pergi ke gereja mana? Sudah dibaptis atau belum nih Bang? Belum bang, belum pernah ke gereja. Belum pernah. Ke gereja. Belum pernah ke gereja. Oke. Di sini, dan di sini belum nggak ada gereja di sini. Oh nggak ada Jadi saya gereja harus nyari-nyari gereja di daerah saya di Bandung nggak ada gereja. Jangan sebutkan Jadi alamat saya Bang, harus nanti ke Anda kota. dipersekusi. Jangan sebutkan alamat, nanti dipersekusi. Ya. Tetapi Jadi saya beberapa harus ke kilometer kota. dari tempat Anda ada gereja ya? Ya harus melewati beberapa kilometer ya, jadi sangat jauh bang. Oke, sebentar Bang. Ini banyak yang ngomong Kristen itu settingan katanya. Sebentar. Saya naikkan dulu satu muslim ya. Karena banyak yang aduh ini settingan. Coba saya kasih naik dulu Rahman ya. Biasa ini sebentar. Oke. Jangan bernapas di mikrofon Bang, agak tahan napas, agak jauhkan supaya tidak terlalu berisik. Ya. Oke, saya naikkan dulu ini Rijal ini ya, si Rijal motor. Oke Rijal, silakan nyalakan kamera dulu Rijal. Iman. Ini banyak yang ngomong nih, katanya itu bukan muslim, itu Kristen ngaku anu. Kita buktikan ya. Rijal. Rahman. Saya udah. Oke, Rahman dia tidak berani. Saya turunkan aja Rahman ya. Sebentar ya. Saya naikkan satu muslim supaya mematahkan argumen-argumen orang yang mengatakan ini katanya settingan. Kemudian orang Kristen ngaku-ngaku seperti itu. Sebentar, saya naikkan dulu ini ada Mida. Sebentar ya Bang Ahmad ya. Oke Mida, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya coba Bang. Silakan nyalakan kamera. Saya mau tanya dulu sama Anda, apakah Ahmad ini pura-pura nyamar jadi Kristen atau dia memang orang Islam? Coba Anda yang ngetes. Silakan. Coba Ahmad ucapin ini. Sholat subuh. Ya. Niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardu subuhi rakaat ini mustaqbil berarti adzan lillahi ta'ala.
Rokatain. Rok'ata ini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Coba syahadat kau. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang sudah bukan Islam lagi kok suruh syahadat. Gimana sih? Mida, tugasmu itu untuk membuktikan bahwa dia seorang Islam dulunya. Kok suruh syahadat? Ada-ada saja ini Mida ini. Ya nggak ngerti kok. Bener dia. Takut kan. Dis. Bang Ahmad, jangan bernapas di mic, Bang. Bang Ahmad, jangan bernapas di mulut karena suaranya pecah. Sudah jarang-jarang. Dis. Ayo. Gimana? Aduh, maaf nih, HP-nya agak lemot. Nah. Mukanya diliatin lah. Loh. Nanti kau persekusi, nanti kau datangi rumahnya. Aku ini orang Lampung juga, Dis. Kau tuh mana ada juga kau dipersekusi, mana ada, Dis. Nah, kamu tidak tahu kita. Kamu nanti saya dengerin. Jual kesedihan. Nanti kamu saya dengerin kepala saya dihargai 200 juta, nanti kamu kaget. Enggak, di Lampung yang saya tanyain orang Lampung, siapa yang persekusi kamu? Aku ini orang Lampung. Dis, Ucok. Sudah, Mida, kau tidak tahu apa-apa, Mida. Nanti sekarang tugasmu coba gini, Mida. Tugasmu adalah coba buktikan bahwa Ahmad ini bukan Muslim tadinya. Tadi persekusi. Tadi itu sahabat tapi dia salah kok. Dia salah subuhnya salah dia. Salahnya di mana? Rokata ini baru iya betul. Mas orang Islam nggak tahu salah satu surat aja nggak tahu dia salah satu surat aja nggak tahu. Oke, coba Ahmad bacakan salah satu surat aja dalam Al-Quran. Ya, saya sudah jarang yang sholat. Bukan, Bodo amat, bacakan bodo satu amat. surat di dalam Al-Quran, Ahmad. Oh, ganti. 1, 2, 3, 4, 5 udah stop udah Dis, udah nggak usah bahas Ahmad Dis, udah nanti aja biarin Ahmad. Oke, kalau Ahmad, Kristen, nggak Anda apa-apa. dengar suara saya? Bisa Anda baca satu surat di dalam Al-Quran? Udahlah. Udahlah, kalau nggak bisa udah nggak usah dipaksa, nggak apa-apa, udah nggak usah dipaksa, nggak apa-apa Mat kalau nggak bisa. Sebentar, nampaknya dia delay. Ahmad, Anda bisa dengar kami? Ya. Dis, aku ini sini mau nanya Dis, sebenarnya aku nggak ada urusan sama Ahmad juga. Oke, Terserah baik Ahmad, kalau nampaknya suara Anda coba silakan Anda perbaiki dulu sinyal Anda, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan dulu. Sinyal dia nampaknya tidak benar. Ya, Mida, kamu ini jangan mengingkari kenyataan. Dia itu mantan Muslim. Tapi dia ternyata nggak bisa. Kalau Muslim mah nggak mungkin Dis, nggak bisa satu surat aja Dis. Kemarin dia sudah saya suruh bacakan satu surat dalam Al-Quran dan dia bisa. Dia ada kendala dengan yang namanya sinyal. Dia ada kendala dengan sinyal. Bokis aja Edis. Ucok. Oke, sekarang gini. Sekarang begini. Dis, Setuju nanya, tidak Dis? kamu? Dis, Waduh, ini orang, baik, bentar, saya turunkan. Ini orang juga sinyalnya juga nggak beres, nih orang nggak beres sinyalnya. Dia ngomong, saya ngomong. Dia ngomong, saya ngomong, teman-teman. Coba, teman-teman, kalau kalian naik, pastikan sinyal kalian itu bagus ya, supaya kita tidak timpa-timpaan suara. Saya ngomong sama kamu, suara saya kamu dengar 3 detik lagi. Habis itu kamu ngomong sama saya, nggak jelas kita jadinya ngobrolnya ya. Pastikan sinyal kalian kuat, ayo. Naik, perhatikan jaringanmu, kekuatan sinyalmu supaya tidak timpa-timpaan kita kalau bicara. Ya, seperti itu. Masalah Ahmad tadi itu sudah jelas. Beberapa hari yang lalu, dia sudah kita suruh baca ayat Al-Quran. Dan dia sudah membacakan satu ayat Al-Quran dengan baik. Ya, seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, cek video sebelumnya saya ngobrol dengan dia. Ya, karena memang sinyal dia itu bermasalah. Seperti itu. Settingan-settingan kamu naik membuktikan tidak mau. Settingan-settingan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Avi.
Afi. Ya, selamat malam Afi. Afi, Selamat malam Bang, saya Kristen Bang. Selamat malam, saya Kristen. silakan nyalakan kamera Bang. Saya Kristen Katolik Bang, maaf. Iya, abang ngapain kesini? Mau cuman ngucapin maaf saja atau gimana? Sudah Bang. Gimana? Gimana sih? Masa Anda naik ke sini, Anda cuman maaf bang, saya Kristen Katolik bang. Teman-teman, kalau kalian naik, kalian itu harus punya tujuan yang jelas. Jangan kalian itu nggak jelas gitu loh, ya. Aduh, gimana sih teman-teman ini? Pastikan teman-teman, waktu teman-teman itu pencet tombol-tombol ini, itu semua ada fungsinya. Ada tombol komentar, ada tombol multitamu, ada tombol gift, sendiri-sendiri teman-teman. Pastikan ya. Lihat, perhatikan teman-teman kalau teman-teman naik, jangan sampai teman-teman naik itu cuman mabang, saya Kristen. Kita udah bosen yang dengar begitu teman-teman ya. Tolong teman-teman kerjasamanya ya, tolong jangan teman-teman merusak acara ini teman-teman ya, seperti itu. Yuk silakan. Kalaupun yang Kristen ini teman-teman ya, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman tuh suka channel saya, channel Edis TV, kalau teman-teman mendukung, mensupport channel saya, cara-caranya itu bukan dengan cara ngajukan permintaan naik begitu. Terus ngomong, saya dukung, saya support. Bukan begitu caranya. Itu Anda justru membuang durasi. Kalau Anda suka, rekam video yang menurut Anda itu menarik. Kemudian upload di media sosial Anda. Kemudian Anda tap-tap layar. Bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu. Itu. Seperti itu. Itu cara mensupport Edis TV. Dan kita juga ada program, sambil kita ngiklan ya. Kita ada program di sini teman-teman. Karena sampai sekarang saya, Edis TV, atau channel Edis TV ini belum punya tempat. Kalau channel-channel muslim seperti Juma dan kawan-kawan, mereka sudah banyak tempatnya. Ada markasnya, kantor APII, kantor ini, kantornya ada. Kita belum ada. Nah, kita mau mengadakan itu teman-teman. Kita ada program. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet di sini. Kalau teman-teman mau mensupport Edis TV, mensupport saya, itu caranya. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ini. Nah, bagi teman-teman yang tergerak hati mau mensupport rumah apologet, pembangunan rumah apologet, teman-teman bisa support tuh yang ada di layar tuh. Ada kolektenya, ada persembahannya juga. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Nah, itu caranya teman-teman kalau mau support. Bukan dengan cara naik terus ngomong, saya mendukung. Itu tidak gimana ya teman-teman ya. Itu sudah terlalu banyak orang yang begitu teman-teman ya. Ya seperti itu cara mensupportnya. Itu support yang jelas-jelas nyata begitu. Ya oke. Kita kasih naik tuh. Banyak muslim kejang-kejang tuh. Banyak sesat. Kenapa kalian muslim, saya balikin dulu ya. Kalian muslim-muslim nih saya heran kenapa kalian standar ganda loh. Ketika kalian ingin mendirikan masjid, kalian itu bahkan kalian palakin tuh orang-orang yang ada di jalan. 2000. Saya masih ingat teman-teman. Waktu saya di Indonesia, saya sampai hafal. Bayangkan sampai hafal. Jadi waktu saya di Indonesia, ada sebuah lampu merah begitu.
ketika saya berhenti di situ dekat lampu merah itu ada sebuah masjid. Waktu lampu itu merah, saya sampai hafal yang diucapkan oleh orang tersebut. Dia ngomong begini nih, saya tirukan, dia ngomong begini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Marilah kita beramal jariyah. Sesungguhnya ada amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Dan amalan itu masih terus berjalan dan terus berjalan. Apa itu? Ya, yaitu pahala salah satunya adalah berinfak sedekah. Tidak tahu Anda. Kalau saya tidak muluk-muluk, saya tidak pernah saya menjanjikan surga. Bagi teman-teman yang mau mensupport Edis TV nanti akan dibangunkan surga. Saya nggak ada, saya tidak pernah menjual hayalan-hayalan seperti itu. Saya mengatakan hal-hal yang realistis saja. Bagi teman-teman yang mau mensupport Edis TV, itu ada tempatnya. Ada fasilitasnya untuk mensupport. Bukan datang terus, saya mendukung. Bukan begitu. Tetapi saya pernah melihat beberapa kali. Saya pernah. Itu yang di lampu merah ya. Ya, ini lain lagi nih. Pernah juga saya lewat suatu jalan raya. Di situ ada banner besar begitu tentang pembangunan masjid. Selalu muslim akan ditempeli dengan iming-iming. Iya, muslim selalu begitu. Iming-imingnya apa? Begini. Barang siapa yang membantu mendirikan masjid, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Dalam hati saya, bisnis cara mengibuli orang Islam. Oh ada. Mau saya tunjukkan hadisnya? Mau saya tunjukkan hadisnya ya. Memang kalian ini tidak percaya dengan saya. Saya tunjukkan hadisnya. Nih ya. Barang siapa beramal ya masjid, maka nanti akan dibangunkan istana di surga. Ada hadisnya. Pokoknya gimana caranya ya? Bagaimana cara supaya umat muslim itu gampang? Harus diiming-imingi dengan hadis. Iya. Makanya saya bilang teman-teman, agama Islam itu tidak lebih dari sebuah serangkaian bisnis untuk nipu orang. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Oh, kamu tidak percaya ya? Saya tunjukkan sebuah hadis. Dan ini selalu dipajang ketika ada orang ingin membangun masjid. Ditempel di situ. Supaya apa? Supaya orang ramai-ramai berinfak sedekah. Ya. Nih, perhatikan. Oke, kita tampilkan hadisnya. Bagaimana supaya muslim cepat mengeluarkan duit? Harus keluarkan hadis. Nih, di dalam hadis Al-Bukhari wal Muslim dikatakan, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan bangunan yang sama di surga. Makanya Zuma dan kawan-kawan ini bisnisnya kayak begini mereka. Terus kemudian Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Iya, makanya kalau teman-teman lihat iklan pembangunan masjid, hadis ini selalu ditempelin. Iya, nggak percaya kalian. Iya. Terus kalian mau mengatakan tentang amal jariyah ya? Nih, amal jariyah. Sodakoh ya. Kalian tidak tahu. Saya sampai hafal loh. Sampai hafal saya. Kalau di lampu merah selalu itu omongan dia. Hafal saya. Nih, ini yang selalu dibacakan oleh dia.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lampunya sedang merah. Sesungguhnya amalan manusia akan terputus kecuali 3 perkara. Apa itu? Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah, jangan lupa sedekah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua sama yang ketiga ini, ilmu yang diambil sama anak soleh ini diacuhkan. Ini yang ditekankan nih. Sedekah jariah. Itu. Oh bilang Edis TV begini begitu. Saya kalau ngomong sama penonton saya tidak pernah saya janjikan mereka janji-janji begini. Gak pernah. Nekat kalian ini. Yo silakan. Di mana kalian ingin apa namanya mengata-ngatai Edis TV, disitulah kalian akan ditampol oleh omongan kalian sendiri. Yo silakan, silakan. Silakan yang muslim-muslim, silakan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Saya kasih naik ada Lenda. Oke, Lenda S. Coba kita kasih naik ada Lenda. Ya, selamat malam saudara Lenda. Halo Lenda, apakah Anda seorang muslim? Lenda meninggal dunia. Baik, kita turunkan ya. Lenda kita turunkan. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik ada AR. Iya, mereka ini. Jadi banyak yang kayak begitu teman-teman. Tahu nggak bisnisnya Arab Saudi apa? Supaya menggait wisatawan-wisatawan kemudian mampir ke Madinah. Harus diciptakan hadis. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan pahala sholat 1000 kali lebih banyak daripada sholat di masjid yang lain. Sehingga orang-orang muslim ya yang gampang dikelabui itu mereka akan berangkat ke Madinah. Ngapain saya capek-capek sholat di masjidnya tetangga saya? Lebih baik saya ngumpulin duit, nanti saya sudah pahala saya sholat 1000 kali. Jadi Tuhannya orang Islam itu digambarkan di dalam agama Islam sebagai Tuhan yang senang dibegini-beginikan. Nah kalau kamu begini-begini kamu dapat pahala. Nggak peduli kamu mau maling, mau berzina, yang penting kamu begini. Iya, memang seperti itu ajaran agama Islam. Sekalipun kamu berzina, sekalipun kamu mencuri, yang penting kamu begini, nyembah Allah. Ya, tidak percaya. Naik, buktikan. Naik dan buktikan omongan saya. Kalau omongan saya itu salah. Bahwa di dalam agama Islam, yang penting itu adalah gerakan-gerakan begini. Dapat pahala Anda. Mau Anda jadi maling kek, mau Anda jadi perzina kek. Yang penting begini-begini. Masuk surga Anda. Oke, kita kasih naik ada Lasama. Oke, Lasama. Oke, kasih naik Lasama. Patahkan argumen saya. Naik dan patahkan argumen saya. Halo, salam Bang. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Kristen Bang? Ya, saya Kristen Katolik dari Timur Leste, Bang. Oh, Timur Leste, ya. Gimana Bang kabarnya Bang Timur Leste? Aku mau support Abang. Aku dukung Abang terus. Aku support Abang. Soalnya aku fans banget sama Abang, sumpah. Fans banget sama Abang, sumpah.
fans banget. Aku baru nonton kemarin. Oh, baru-baru saja. Oke. Iya, baru sama. Maaf ya. Rahmat. Saya tidak tahu apakah Rahmat ini bisa menyalakan kamera ya, karena followersnya itu baru 300 orang. Rahmat. Oh, anak Napogos. Saya naikkan Rahmat, malah yang naik anak Napogos. Halo, anak Napogos. Silahkan nyalakan kamera Anda. Gimana? Kristen aku mah Kristen, salahnya kenapa bang? Salah naikkan? Iya nggak pernah menaikkan aku Ya kenapa abang ngajukan permintaan naik? mana ada bang? Turkan bang. Mana ada? Bang, kalau abang tidak ngajukan permintaan naik, saya tidak mungkin bisa naikkan orang. Orang yang bisa saya naikkan itu adalah orang yang mengajukan permintaan naik. Waduh. Oke, saya kasih naik ada... Nih, ini salah satu akun Edis TV palsu nih. Biar kalian bisa ngerti nih. Ini Edis TV nih. Edis TV tapi Edis TV KW. Coba. Ini biar kalian tahu nih ya. Karena masih banyak aja orang yang mengira Edis TV KW itu saya. Itu Edis TV tadi. TV KW tapi turun ya. Oke, silakan. Tapi saya heran teman-teman, masih banyak gitu loh. Sudah tahu itu akun palsu, sudah tahu itu KW, masih aja ditanggap-tanggapi. Dan masih berpikir itu saya. Ini saya nggak habis pikir ada gitu manusia geblek ya setengah mati gitu. Aduh. Terus ada yang ngomong sama saya begini, Bang, kenapa? Tahu nggak? Kenapa orang itu masih terus berhayal atau berhalusinasi bahwa Edis TV palsu itu adalah kamu? Karena dia punya perasaan dengan kamu. What? Kenapa? Iya. Karena ketika dia ngobrol dengan Edis TV itu, Edis TV yang palsu itu, dia itu punya perasaan dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga rasa perasaannya itu yang terus mengira bahwa itu kamu adalah kamu yang asli. Oh, saya pikir-pikir benar juga. Iya. Jangan seperti itu teman-teman. Edis TV yang asli, saya sudah bilang. Edis TV yang asli sekarang sudah 700.000 followersnya. Dan saya hanya mengikuti satu orang. Itu yang asli, cuma 2 itu. Selain daripada itu, semuanya KW palsu bukan punya saya. Mau kamu tanggap-tanggapi ya berarti kamu stres gitu aja. Udah saya bilangin palsu masih kamu tanggap-tanggapi, ada-ada aja. Oke, saya kasih naik ada... Bentar ya. Sabar teman-teman. Mas Tian. Oke, Mas Tian. Ya, silakan Mas Tian. Nyalakan kamera Anda. Oke, Mas Tian juga tidak berani. Saya kasih naik ada Karaca. Oke, Karaca. Oke, Karaca tidak berani juga. Kita kasih naik ada Gus Setiawan. Ini udah Gus nih. Islam sudah pasti salah. Silakan debat saya. Ya, silakan. Ya, Kak Gus Setiawan, silakan nyalakan kamera Anda.
Kenapa tertawa? Malu Om. Kenapa Anda tertawa-tawa? Silakan Gus. Anda Muslim atau bagaimana? Kristen Bang. Bang, kenapa Anda Kristen ngajukan permintaan naik terus di sini Anda cuma cekikikan? Kenapa, Bang? Kenapa Anda seperti orang yang tidak pernah main media sosial? Kenapa Anda naik terus Anda cuma cekikikan, saya Kristen gitu. Buat apa gitu tujuannya? Oke, baik, kita blokir saja dia ya. Kita blokir saja Gus Setiawan ini 1 minggu ya teman-teman ya, 1 minggu. Jadi biar dia nggak bisa nonton kita lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar ya. Ini salah satu orang yang seperti yang saya maksudkan tadi. Kalian sendirilah ngobrol sama dia. Saya juga udah sering pening ngobrol sama orang ini. Ibu Cecil. Ibu Cecil. Halo Ibu Cecil. Anda sudah mengajukan permintaan naik, sudah saya naikkan. Silakan, Anda mau menyampaikan apa ini? Ini salah satu orang, saya kasih tahu teman-teman, ini salah satu korban edis TV palsu ini. Ketipu dia katanya 10 juta. Habis 10 juta dia. Tapi nyala-nyalain saya. Ini orangnya. Silakan Ibu Cecil, Anda saya beri kesempatan untuk bicara. Silakan Anda bicara. Apa yang mau Anda sampaikan? Nah, kan sudah saya kasih naik tapi tidak ngomong. Ibu Cecil, Anda sudah bisa menyalakan kamera loh. Silakan, Anda nyalakan kamera. Ayo, kita tunggu nih, yuk. Nggak usah grogi, nggak usah ketakutan. Silakan. Anda bicara apa yang mau Anda bicarakan. Silakan. Jadi teman-teman saya ceritakan ya, Ibu Cecil ini, dia ini ketipu edis TV palsu. Ketipunya dia sampai 10 juta. Tetapi dia masih mengira bahwa edis TV palsu itu adalah saya. Saya sampai sekarang percaya bahwa itu adalah kamu. Kamulah yang... Coba Bu Cecil, coba nyalakan kamera terus cerita. Silakan puaskan dirimu cerita. Silakan sama semua orang, silakan. Enggak, betulan. Dia ketipu itu betulan. Sampai 10 juta. Dia kasih tunjuk itu. Apa? Slip itunya. Slip transfernya itu. Tapi yang ditransfer itu bukan saya. Itu yang... Dia transfer ke orang namanya sangat Islami itu. Tapi dia nyalain saya. Ya silakan. Silakan Bu Sisil. Saya kasih kesempatan loh. Udah saya kasih kesempatan loh ngomong. Sampaikan kepada semua orang. Ayo silakan. Tapi tidak bicara, gimana ini? Halo Bu Sisil. Sudah saya beri kesempatan untuk bicara, tetapi diam. Tetapi nanti inbox saya lagi. Bilang lagi akunnya menyuruh mentransfer lagi ke sini lagi. Udah dibilangin 1000 kali kalau bukan akun ini nggak usah ditanggap-tanggapin, masih saja. Jadi saya mendapatkan omongan dari orang di TikTok ini. Dia ini kayaknya ahli psikologis ini yang memberikan informasi kepada saya ini. Jadi ada di alam bawah sadar orang-orang yang tertipu ini sebuah perasaan. Iya.
Jadi memang edis TV palsu ini mereka akan menggombal-gombali dengan kata-kata cinta. Dan mereka berpikir itu saya. Ya bongak kau kalau itu saya. Kalau kau berpikir itu saya, maka kamu tidak waras lagi. Itu aja jawabannya. Tapi ya namanya sudah ada perasaan, oh enggak, itu adalah kamu. Itu kamu. Kok ngarep sih? Ayo silakan, silakan. Silakan Bu Sisil. Oke, dia sudah kita kasih kesempatan tapi dia tidak ngomong, jadi kita turunkan ya. Udah kita tunggu dia tapi dia nggak ngomong. Saya cuman mau bilang, bahkan saya sudah upload satu video khusus. Mampir ke beranda saya sudah ngomong di situ dan itu sudah hampir ditonton 1 juta orang. Ya, nih saya kasih tunjuk ini. Jadi kita bahas ini terus kan karena memang ini sulit ini teman-teman ya. Saya sudah upload satu video sekitar 2 bulan yang silam kalau tidak salah. Dan itu ketika follower saya itu masih 500.000. Sebentar ya. Sebentar. Saya tunjuk dulu supaya kalian itu sadar. Nih. Saya balikin kamera saya ya. Nih. Ini akun saya yang asli nih. Followers ada 700.000 ya. Nah, ada satu video nih yang sudah saya bikin nih. Nih. Hampir ditonton oleh 1 juta orang. Nih. Kalau ada Edis TV, tapi bukan akun saya yang ini, yang sekarang kalian lihat ini, itu akun palsu. Cara ciri-cirinya adalah akun asli saya itu followersnya sudah 500 ribuan. Nah, ketika saya ucapkan 500 ribuan, itu sudah 2 bulan yang lalu. Sekarang follower saya sudah naik 200.000. Jadi kalau kamu ngikutin Edis TV bukan yang itu ya, selamatlah kau ditipu. Kan sudah berapa kali saya bilang. Banyak yang memalsukan akun saya. Yang memalsukan akun Edis TV itu jumlahnya ratusan. Kalau kamu anggap itu Edis TV ya selamat kau ditipu sama dia. Apa saya sudah kurang lagi saya mengatakan. Sering sekali saya katakan kalau kalian mau support Edis TV tapi di situ tidak muncul nama saya atau muncul nama orang lain, tinggalkan. Kurang bagaimana lagi saya ngomong sama kalian? Tapi karena memang di dalam kesadarannya itu sudah ada satu perasaan tertentu, jadinya memang susah. Teman-teman, ya seperti itu. Jadi mereka masih berhayal, berhalusinasi bahwa itu saya. Ya terserah kamu. Ya kamu anggap itu saya pun terserah kamu. Saya udah capek ngomonginnya sama kamu. Oke, kita kasih naik ada yang selanjutnya ada Ishak Kapoh. Oke, Ishak Kapoh. Silakan Ishak Kapoh, nyalakan kamera Anda. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Ya, Shalom, gimana, Bang. Abang mau menyampaikan apa, Bang? Iya, terima kasih, Bang. Ditaikan. Saya mau menyampaikan, Bang. Apa itu, Bang? Untuk dari impak ya, Bang ya. Impak sedekah agama. Iya, Mas Muslim. Apakah sama dengan perpuluhan, Bang? Beda. Beda, Bang ya? Beda. Nah, untuk dari impak kan itu tujuannya untuk bersedekah amal ya, Bang ya. Berarti sama juga untuk memberikan persembahan setiap kita ke gereja ya, Bang ya. Beda. Jadi gini, Bang, saya jelaskan ya. Saya jelaskan dasar-dasarnya. Begini.
Jadi Bang, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Oke. mereka itu diberikan tanah di negeri orang Kanaan. Pada waktu itu ada satu suku yang mereka itu tidak kebagian tanah, tidak kebagian pusaka, yaitu orang-orang Lewi. Suku Lewi ini. Nah, bagaimana caranya? Karena mereka tidak punya tanah, tugas mereka itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan imam di rumah Tuhan. Maka suku Lewi ini kompensasinya adalah bahwa semua suku yang lain itu harus memberikan 10% dari hasil tanah mereka. Karena mereka dapat tanah suku lain. Misalnya abang nih punya keluarga, taruh anaknya 12. Gitu. Abang nggak dapat ladang, nggak dapat tanah. Nah, maka yang 11 yang lain itu memberikan 10% kepada Anda. Hasil dari hasil buminya mereka. Itu asal muasal persepuluhan, 1/10 dari suku yang lain. Nah, kemudian itu diadopsi oleh gereja-gereja. Tetapi tentu saja yang dimaksud persepuluhan yang sekarang itu bukan persepuluhan yang dimaksud di situ. Cuman bahasanya itu bukan persepuluhan sebenarnya. Persembahan sukarela dalam hal pemberitaan firman Tuhan. Namanya gereja itu kan perlu yang namanya biaya operasional. Saya balikan dulu, saya ilangin dulu ini ya, karena ini pertanyaan-pertanyaan internal Kristen. Bang, gereja itu perlu yang namanya perawatan, betul nggak? Betul, betul. Ketika kita melakukan acara perbaktian di gereja, acara gereja, kira-kira nyolokinnya itu dicolokin ke langit atau dicolokin ke listrik? Ya ke listrik lah, Bang. Ya iyalah, kalau ke listrik pasti bayar PLN, betul. Masa kita colokin ke matahari, pasti bayar, Bang. Dan ketika mengadakan begitu, itu ada yang namanya biaya operasional, begitu. Tentu saja gembala. Setuju, Iya. Bang. Setuju. Bang, orang yang menggembalai gereja itu dia menghabiskan waktunya untuk ngurusin jemaat itu. Betul Setuju, nggak? Bang. Iya. Betul, Bang. Dia punya bisnis tapi dia juga punya urusan sama jemaat ini. Jemaat Ya. bilang begini, jemaat bilang begitu, dia kan berangkat. Betul, Bang. Setuju, Bang. Iya, ada jemaat yang meninggal, ada jemaat yang ini, jemaat itu. Butuh nasional, dan itulah yang kita berikan kepada gereja. Supaya apa? Supaya untuk biaya operasional gereja. Dan gembala yang mengurusi gereja itu wajar-wajar saja mereka mendapatkan sesuatu dari situ. Orang yang bekerja itu patut mendapatkan upahnya. Betul, Bang. Iya, cuman jangan memperkaya diri atau membuat dirinya jadi glamor dari situ. Nah, itu saya setuju. Betul. Iya. Terima kasih, Bang Edi. Cuman saya kemarin datang ke gereja memberikan persepuluhan. Istri saya bertanya, persepuluhan itu buat apa, Pak? Katanya. Persepuluhan itu arti hasil kerja dari kita kerjakan. Nah, upah yang Tuhan berikan, misalnya 1 juta, berarti kita berikan per-10. Nah, itu buat ke gereja, bukan ke gereja, itu buat Tuhan. Ya. Bukan buat gereja, buat Tuhan, untuk uangnya diberikan kepada Pak Pendeta. Nah, uang perpuluhan itu buat pelayanan kesana kesini, ongkos gitu kan ya, Bang Edis ya? Ya, jadi saya juga sebenarnya tidak setuju dengan istilah perpuluhan, Bang. Artinya persembahan pekerjaan untuk pelebaran pemberitaan firman Tuhan. Begitu loh, Bang.
Jadi seorang gembala Ini itu gimana kan bang? Maksudnya gimana bang? Persembahan buat persembahan untuk pekerjaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. ya, pelayanan kita lah yang di gereja Iya, ya. seperti itu. Karena pelayan-pelayan pemberitaan firman Tuhan, mereka itu kan kadang-kadang mereka itu kan pergi ke pelosok-pelosok. Mereka menjangkau orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan, ya kan? Seperti Betul, Bang. itu. Ya. Artinya dana operasional seperti itu. Betul bang. Oke, terima kasih bang untuk pencerahan, yang satu untuk perpuluhan. Tapi jangan dibilang 1/10 juga. Misalnya penghasilan kami punya pendapatan misalnya sebulan 1 juta, berarti 100.000. Nggak juga begitu. Kristen bukan tidak merujuk kepada 1/10 yang dilakukan oleh orang Lewi seperti yang diberikan kepada orang Lewi pada waktu itu, tetapi sukarela. Seberapapun Anda beri, asal dengan ketulusan dan keikhlasan untuk pemberitaan firman Tuhan, itu tidak mengapa. Tapi kalau ada pendeta yang bilang harus 10% ya, menurut saya tidak tepat juga. Oke. Karena mereka bukan suku Lewi. Begitu. Enggak, gini bang, untuk pribadi saya ya, saya kan selalu ada niat ya, walaupun jarang memberi perpuluhan ya, karena rezeki saya seret gitu bang. Tapi setelah saya rajin memberi persepuluhan, berkat selalu ada loh bang, yakin Iya, bang. Itu iya. saya percaya. Memang seperti itu. Iya. Makanya kan di dalam firman Tuhan dikatakan bang, bahwa Tuhan perlu makan, Tuhan tahu kau perlu pakaian, Tuhan tahu kau perlu tempat tidur. Tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Kita percaya bang bahwa Tuhan itu sumber berkat, ya kan? Betul. Kita percaya bahwa Dia sanggup mencurahkan berkat-berkatnya yang tidak kita duga-duga, seperti itu. Ya, saya minta waktu 10 menit lagi ya bang ya, untuk membahas masalah perpuluhan dengan persembahan kita di gereja. Persembahan sukarela, seperti itu bang. Iya, persembahan di gereja sukarela bang ya. Cuman yang saya katakan ini bang, hati-hati gini, karena banyak juga bang skandal gereja. Banyak bang. Jadi makanya sekarang jemaat Tuhan itu udah zaman internet sekarang. Sekarang kita harus pinter. Banyak bang kasus-kasus skandal gereja, di mana pendeta-pendetanya memperkaya diri. Dia bahkan ya jadi glamor begitu dari uang jemaat, banyak. Tapi maaf bang, untuk masalah itu urusan pendeta lah mau. Bukan, tetapi kita mendidik jemaat gini, kita mendidik jemaat supaya jemaat itu pintar, gitu, cerdas. Karena apa? Karena persembahan yang diberikan itu adalah untuk pelebaran pekerjaan pelayanan firman Tuhan. Ya itu Bukan kembali lagi untuk sama papa pendetanya bang, kalau mau dia berikan lagi. Bukan, ini saya berikan kepada jemaat gitu loh. Saya berikan kepada jemaat, bukan untuk gini. Bapak pendeta harus dia itu tidak boleh maksudnya susah begitu loh. Saya sangat setuju bahwa gembala-gembala dia harus punya rumah. Tuh, bang. Jadi dia harus punya tempat tinggal. Ini yang harus kita pikirkan. Terus dia harus punya akomodasi. Terus dia jangan sampai kelaparan. Bagaimana dia mau di atas mimbar dia tidak makan? Bagaimana seorang gembala tetapi dia memberitakan firman Tuhan di atas mimbar tapi dia lapar? Itu juga yang harus diperhatikan oleh jemaat. Tetapi kalau misalnya dia seorang pendeta terus dia misalnya koleksi mobil Lamborghini, beli lagi begini, beli jam seharga 500 juta, jam 1 miliar. Yang kayak begitu sudah harusnya ditinggalkan. Iya. Itu ya bang ya. Iya, seperti itu. Artinya jemaat harus pandai berhikmat. Berarti kita harus cerdik seperti ular gitu bang. Ya jemaat kita harus pintar bang. Kita harus cerdas, berhikmat. Kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, tetapi juga dengan akal budi bang. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan itu hanya dengan segenap hati saja, tetapi dengan akal budi juga.
Oke. Seperti itu. Oke, makasih. Oke, Bang Edis. sama-sama Bang ya. Saya turunkan. Itu udah sering saya bahas Bang. Ya. Ya. Oke. Baik, saya turunkan ya. Seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman ya. Persembahan itu adalah untuk pemberitaan, pelebaran pemberitaan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu makin menjangkau banyak orang. Supaya anak-anak, maksudnya orang-orang janda-janda miskin, supaya mereka diperhatikan. Itu. Bukan untuk memperkaya atau membuat pendetanya itu hidup glamor. Hidup glamor itu seperti apa? Ya misalnya itu tadi saya sebutkan. Ya. Tapi kalau misalnya untuk menyediakan rumah bagi sang gembala itu bukan hal yang glamor. Untuk makan sang gembala itu bukan glamor. Untuk memberi makan janda-janda miskin, anak-anak terlantar, itu bukan glamor. Begitu. Glamor itu apa? Kalau dipakai sama pendetanya untuk koleksi mobil Lamborghini, untuk mengkoleksi motor Harley Davidson, ya kan? Nah, kalau seperti itu berarti sudah tidak sehat lagi. Begitu ya. Sementara masih banyak gereja-gereja ya di pedalaman-pedalaman sana yang ya itu. Contohnya seperti situ si sebutin namanya nanti ulang lagi. Ayo silakan. Silakan teman-teman, kita lanjutkan kembali diskusi kita, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan internal tadi seputar Kristen. Tidak masalah ya teman-teman ya. Kita kasih lanjut lagi. Ada sebentar. Kristi Sinaga. Oke, Kristi Sinaga. Oke, silakan Kristi Sinaga, nyalakan kamera Anda. Halo? Terima kasih GT, terima kasih. Halo? Oke, baik. Nampaknya saya bersihkan dulu ya para penonton ya. Saya bersihkan dulu. Ya, udah pada tidur jam segini. Jam berapa sih? Soalnya jam itu sudah naik 3 jam, teman-teman. 9, 7, 8, 9, 10. Berarti sudah 10. Di sana jam 10 malam. Karena jamnya sudah berubah. Jadi kalau udah masuk musim begini, itu jamnya sudah berubah di sini. Sama kalau di Indonesia kan nggak berubah dalam setahun jam. Kalau di sini berubah. Jamnya kadang berkurang 1 jam. Kadang bertambah 1 jam. Seperti itu. Oke. Saya bersihkan dulu ya teman-teman ya. Supaya tidak penuh di sini. Sebentar. Ya, jam 10 atau jam 22 malam waktu Indonesia Barat ya. Sebentar teman-teman. Selagi saya bersihkan dulu nih tamu-tamunya biar nggak numpuk di bawah. Oke, saya tarik lagi sebentar supaya bersih. Saya tinggal dulu kamar mandi sebentar.
kembali. Sabar ya. Oke. Saya kasih naik ada Jamie. Oke, silakan Jamie. Ya, Jamie Islam atau Kristen, Bang? Ya, Halo Jamie. Ya, Ya, Islam atau Kristen, Bang Jamie? saya mualaf. Oh, mualaf. Bagus ini, mantap ini untuk diskusi nih. Silakan Jamie naik ke sini. Ya, Maksudnya nyalakan kamera. oke. Mualaf. Oke. Bang Jamie, Anda mualafnya kapan? Udah lama. Sudah berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Ini mah bukan mualaf lagi. 30 tahun yang lalu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Iya, maksudnya saya sih udah lama nonton. Nonton di TV sudah lama? Situ. Wah, udah lama. Tapi kenapa Anda Cukup masih lama. Islam? Ini saya tidak habis pikir Enggak, nih. Anda sudah lama nonton Edis TV, tetapi di detik yang sama Anda masih Islam. Iya, soalnya kan saya kan nonton dari perdebatan-perdebatan apa, ya saya juga kan bisa menilai sendiri gitu. Oke, penilaian Anda gimana? Penilaian Anda Maksudnya gimana? Ya coba saya apa yang saya juga bertanya-tanya gitu kan. Maksudnya ini kalau masalah begini berarti kalau memang Islam nggak benar, ini agama Islam di dunia ini banyak loh. Kalau memang nggak benar. Nah sekarang begini yang selalu Sebentar, begini. Tenang dulu, saya tanggapi satu-satu. Jangan melebar dulu kemana-mana. Oke, Jadi Anda punya pola pikir, Anda punya logika atau bangunan berpikir bahwa sesuatu yang diyakini oleh banyak orang, sesuatu yang banyak pemeluknya, bagaimana mungkin itu bisa salah gitu ya? Betul? Iya, bagaimana? Benar. Oke, baik. Jadi ini yang saya sebut dengan sebuah cacat logika. Di mana kebenaran itu ditentukan dari banyaknya penganutnya. Padahal kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya penganutnya. Sekarang saya tanya dulu. Ini menurut Tuhan Yesus ya. Di dalam agama kami, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sungguh lebar dan luaslah jalan atau pintu yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang berbondong-bondong memasukinya. Dudo ganteng. Sementara jalan yang menuju kepada hidup, pintu yang menuju kepada hidup, itu sesak dan sempit. Dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita belajar agama Islam, Muhammad pernah berkata begini. Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di mana yang 72 golongan itu sesat dan masuk neraka. Dan hanya satu golongan saja yang mendapatkan surga. Muhammad bilang ada 73 golongan, yang 72 masuk neraka. Hanya satu yang benar. Berarti banyakan yang tidak benar nggak? Ya benar. Iya. Terus Soalnya bagaimana Anda berpikir yang banyak itu yang benar? Lagi pula gini. Kalau Anda berpikir bahwa yang banyak itulah yang benar, Pak Jamie, saya kasih tahu, mayoritas agama di muka bumi ini, agama yang paling banyak dipeluk di muka bumi ini, itu adalah kekristenan. Ya benar sih. Berarti menurut logika Anda justru Kristen yang benar. Kenapa Anda mualaf? Bukan masuk yang paling banyak. Tapi kalau mau dihitung juga kan dia urutan kedua. Oke, setelah Kristen, Islam. Paling banyak pemeluknya nomor 2. Terus yang menjadi problem Anda? Ya begini, situ kan juga dulu dari Islam kan?
Kapan saya pernah ngomong dari Islam ini loh? Ini loh. Bukan. Saya tidak pernah mengatakan itu bahwa nanya. saya itu dari Islam. Sejak kapan saya mengaku begitu? Kalau ada pengakuan saya cuma- begitu, saya lompat dari Monas. Bukan. Maksudnya begini kan, pernah saya ikutin juga siaran Edi waktu itu kan bilang 13 tahun. Maksudnya itu belajar ya, bukan Ya, saya 13 Cuma tahun mempelajari. mengkaji atau mendalami agama Islam. Bahkan sampai detik ini, saya masih mengkaji mendalami agama Islam. Yang saya dapati, Islam itu sudah pasti salah. Karena saya belajar agama Islam. Tapi selama 30 sekarang begini ya, 90 tahun 95 kalau nggak salah, berarti udah sekitar 30 tahun. Ya, Ya 95 kan masuk, Ya, berarti 30 tahun, 30 tahun lah. Itu bukan waktu yang pendek. Nah, selama saya masuk gitu kan, semua orang yang saya ketemu tidak ada yang seperti yang selalu dibahas di situ masalah Islam begini, Islam memang itu oknum. Kalau dilihat-lihat mah oknum, tapi selama ini kalau istri saya kan orang Lampung juga, kalau saya Manado. Nah, istri Lampung. Nah, kalau saya pulang ke kampung itu nggak ada agama yang diajarkan begitu di sana. Semua Iya, baik. karena disembunyikan, Pak Jenny. Begini, udah berapa lama nonton Edis TV? Oh, udah lama, cukup lama. Oke, ketika saya Zaman mengatakan, Facebook loh, dari zaman Facebook saya sering like apa semua ada. oke, baik. Akun saya Facebook sama akun saya ini sama. Oke, yang di Sebenarnya Facebook, saya senang juga. semua Edis TV yang di Facebook itu bukan punya saya, itu pengelolanya orang Iya, lain. tahu. Nah, Tahu. begini, Ketahuan mana yang asli, mana yang nggak ada yang asli itu. Semuanya bukan ada punya saya satupun. Saya belum bikin Facebook Edis TV. Besok saya akan buat. Tapi itu pun saya tetap mendukung. Saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh mereka karena mereka menyebarkan konten-konten saya. Saya mendukung Iya, itu. cuma maksudnya Yang tidak saya dukung cuman situ, mereka hanya tapi- mengedit-edit foto saya, dibuat foto AI begitu. Begini. Iya benar. Begini. Ketika Anda nonton saya membahas agama Islam, mengangkat satu isu-isu di dalam agama Islam yang Anda katakan Anda tidak pernah dengar itu selama Anda jadi Islam 30 tahun. Iya benar. Apakah itu adalah sebuah fitnah? Enggak juga sih, itu bukan fitnah karena situ selalu ada dalilnya gitu. Jadi Nah. memang ya itu bukan Nah, fitnah. yang menjadi pertanyaan saya, ketika itu saya ungkapkan, saya sungguh heran kenapa Pak Jemi masih Islam. Sedangkan banyak orang-orang Islam yang setelah mendengar itu, mereka sudah meninggalkan agama Islam. Justru itu saya belum ketemu alasan yang tepat. Alasan yang tepat selama ini, makanya saya rajin nonton karena saya pengen dengar gitu alasan yang lebih tepat gitu. Maksud Anda bagaimana? Bagaimana alasannya supaya Anda meninggalkan agama Islam? Coba. Nah itu ya, soalnya yang saya berpikir begini kan, manusia pertama itu Adam dan Hawa, iya kan? Oke, terus? Nah, enggak, maksudnya yakin nggak itu memang manusia pertama yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Ya, terus? Nah, awalnya diciptakan itu kan belum beragama. Bener nggak? Agama itu Kalau apa dulu? salah Pengertian bilang agama itu apa dulu? Iya, maksudnya penganut kayak ada Islam, ada Kristen, kan belum ada zamannya itu. Gini, makanya ya, Iya, di dalam iya. Al-Quran, gini, Iya. di dalam Al-Quran, kata yang diterjemahkan menjadi agama itu din. Dan din itu sebenarnya asal usulnya bukan bahasa Arab. Din itu artinya jalan. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada pengertian yang sesungguhnya, Adam manusia pertama itu mereka sudah diberikan jalan.
namanya jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Yaitu yang diajarkan oleh Tuhan kepada Adam. Supaya kamu begini dan begitu. Itu jalan namanya. Jalan Tuhan. Din dari Tuhan. Kalau bahasa Islamnya dinullah. Jalan yang diberikan oleh Allah. Sekalipun nanti saya akan simpulkan bahwa Allah itu adalah sesembahan para penyembah berhala di Arab sana. Begitu. Nah, sekarang lanjutkan dengan pertanyaan yang tadi maksudnya. Sekarang mau Islam, mau agama apapun itulah ya. Saya nggak mau ngomong secara itu soalnya takutnya ada yang jemput lagi depan. Nggak apa-apa. Jadi Artinya begini, artinya kita kan berbicara mengenai jalan ini kan, jalan, betul? Ya. Jalan menuju kepada hidup yang kekal. Sebenarnya itu. Betul nggak? Iya. Nah, pertanyaannya begini. Lalu jalan manakah yang harus kita tempuh nih? Islam atau Kristen? Karena Kristen alamatnya Kristen itu adalah hidup yang kekal. Siapa yang sudah masuk kepada hidup yang kekal? Yaitu Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan. Makanya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sementara jalan Islam, dinul Islam itu, dinullah itu, jalan Allah itu menuju kepada kematian. Siapa yang sudah menempuh jalan Islam? Muhammad. Kemana Muhammad pergi? Ke kuburan. Makanya begini. Makanya makanya di dalam Islam segala ajaran tentang kebangkitan, segala ajaran tentang hidup yang kekal di dalam agama Islam itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Yang mengajari itu sekarang ada di dalam kubur. Sama seperti ajaran-ajaran terdahulu. Kita tahu ajaran-ajaran terdahulu, dia mengajarkan kebijaksanaan, dia mengajarkan bakti, mengajarkan ini, baik ajarannya. Tetapi apakah dia masuk kepada hidup yang kekal? Tidak. Ada ribuan filsuf, ada ribuan orang-orang bijaksana yang namanya kita kenal. Ada Plato, ada Socrates, Aristoteles. Mereka itu filsuf-filsuf Yunani yang mengajarkan hal-hal yang baik. Banyak ajaran-ajarannya yang baik yang kita petik sekarang banyak. Tetapi kemana mereka? Apakah mereka menuju kepada hidup yang kekal? Tidak. Makanya jujur aja, lama-lama saya nonton jadi ada timbul kebimbangan gitu. Ya kalau begitu jangan ditunda-tunda lah Pak Jemi. Enggak begini. Masalahnya kalau misalnya itu kan sekarang giliran saya juga pelajari ternyata banyak yang berasal dari Alkitab gitu. Ketika saya membaca Al-Quran dan Alkitab sampai selesai, saya simpulkan bahwa 75% bahan di dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Iya. Jadi orang Islam tidak tahu bahwa apa yang ada di kitabnya itu hanyalah contekan-contekan yang ada dalam Bible. Cuman terbolak-balik. Iya, kebolak-balik dan serampangan dan dibuat secara seringkas dan sesimpel mungkin. Sehingga orang yang baca jadi bingung. Jadi ibaratnya kok zaman Musa kan zaman sebelum Masehi. Tapi kok kenapa? Itulah makanya kan saya pengen itu bukannya mau membantah itu, bukan. Nah, dari kebimbangan saya juga pengen biar bisa ada pencerahan gitu. Karena saya juga sekarang malah apalagi yang kemarin malam saya nonton, iya kan? Kemarin malam malam Minggu apa malam Senin. Itu yang yang ditunjukin di foto itu, yang kiri kanan di tengahnya siapa? Oh, baik, saya tampilkan lagi ya. Mengenai sebentar nih. Ini kemarin kayaknya ada yang sebentar nih ya. Sebentar ya, saya balikan dulu kamera saya ya Bang ya.
Oke, ini saya tunjukkan sebenarnya asal usul agama Islam itu dari mana gitu ya. Nih. Ini adalah sebuah masjid yang sampai sekarang masih ada sampai sekarang. Ini namanya Masjid Hagia Sophia. Ada di Turki. Kelihatan ya, ini ada asma Allah dan asma Muhammad. Tapi nama ini ditambahi kemudian ini. Ini bukan termasuk relief yang asli. Ini bukan orisinil ini. Nah, ini bukan orisinil. Nah, di sini kita lihat, di sini ada relief Bunda Maria dengan Yesus. Nah, tetapi ditempelin oleh orang Islam Muhammad dan Allah. Jadi memang pada asal muawalnya, awal mula Islam itu berkembang, mereka itu memang hanya ingin mempoles agama-agama terdahulu, lalu ditempelkan dengan ajaran pagan Quraisy. Kalau zaman dulu orang Islam itu sholatnya di masjid, di gereja, zaman dulu. Bahkan saya pernah katakan tidak ada satupun masjid yang kuno, masjid kuno yang lama yang sebelumnya bukan gereja. Gak ada. Semua masjid-masjid kuno zaman dulu yang ada sebelum Islam semuanya adalah bekas gereja. Iya, itu udah saya pernah udah sempat saya cari itu. Iya. Kalau sekarang Muslim mengatakan najis kami sholat di gereja. Gereja tempat napir. Dia tidak tahu bahwa para agama Islam, ulama-ulama terdahulu menjadikan masjid itu, menjadikan gereja itu sebagai masjid. Ini sudah jelas fakta, nggak bisa diingkari ini. Anda kan lihat aja nih, kelihatan kan? Ini masjid sangat besar ini di benar. Turki. Kelihatan di relief-reliefnya ini ada rasul-rasul, ya kan? Tempelan kutipan relief-relief yang biblikal begitu. Tinggal ditempel saja sama mereka. Allah dan Muhammad, jadilah muslim. Jadi mereka ingin melantik Bunda Maria dilantik jadi muslim, Yesus jadi muslim, nabi-nabi jadi muslim, semua jadi muslim, termasuk Anda jadi muslim. Itulah jadi itu yang bikin ragu gitu. Ini tapi kok saya belum pernah kalau di ajaran-ajaran di tempat itu nggak ada yang begitu loh. Iya, karena mereka takut membawakan isu-isu ini, Bang Jamie. Kalau mereka membawakan isu-isu yang seperti ini, takutnya nanti jamaah habis. Kalau jamaah habis gimana nanti yang Juma dan kawan-kawan? Nah, itu juga. Nah, ini juga yang jadi itu ya, saya juga walaupun begini kan, walaupun itu kan yang saya sesali kemarin juga yang waktu sama si Rudi. Ngapain kata saya kok bikin yang masalah si Rudi tadi barusan anak Batak tuh telepon lagi. Ini informasi ya teman-teman ya, karena Pak Jamie mengingatkan kita gini. Saya itu tidak pernah ada masalah dengan Rudi sebelum anak Batak itu telepon saya. Jadi waktu saya sedang live begini, waktu saya sedang siaran begini, menelponlah Rudi Simamora atau anak Batak. Dia bilang sama saya, "Lae, tolonglah dulu ini kasus saya ini, saya mau banding, mau ini, mau itu." Baru saya teringat, loh. Kan udah diurusin sama Rudi sang debater. Kan udah diurusin sama Rudi Yohanes. Terus dia bilang, nggak ada saya diurusin, nggak ada seperak pun sama saya. Gara-gara video yang sesingkat dan sesimpel itu, akhirnya Rudi Yohanes mulai mencak-mencak. Di sini ngomong katanya Rudi Simamora tidak saya bantu seperak pun. Nah, akhirnya jadi panjang sampai sekarang. Disangka si Rudi saya ingin menjelek-jelekkan namanya.
disangka Rudi Yohanes, padahal saya hanya menerima pesan dari Rudi Simamora. Sama-sama Rudi nama mereka. Iya, sama-sama Rudi. Saya juga ikutin Iya. mereka semua. Suka ikutin mereka, suka nonton. Lalu sekarang akhirnya orang jadi pada tahu ternyata benar kata anak Batak bahwa anak Batak atau Rudi Simamora tidak diurus sama Rudi Yohanes. Bukan nggak diurus ya, artinya tidak sungguh-sungguh diurus. Iya, Begitu. Artinya uang yang digalang untuk anak Batak sama Rudi Yohanes hanya dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak berguna. Buktinya apa? Buktinya nggak ada ngaruhnya apa-apa sama anak Batak. Malah sekarang Iya. anak Batak, dia sekarang pusing katanya ngurus. Tadi ini sama saya, silakan teman-teman hubungin dia sendiri, anak Batak sendiri, karena saya nggak mau jadi perantara. Kalau kalian mau support anak Batak langsung ke dia. Saya nggak mau kayak Rudi Yohanes melalui perantaraan saya. Nggak mau. Masa duitnya anak Batak kok harus ngalir ke saya dulu, ngapain? Langsung saja ke dia. Dia kan ada nomor rekeningnya di situ. Iya. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang orang pun berpandangan negatif, saya nggak mau seperti itu. Nah, kalau Rudi Yohanes dengan perantaraan dia, begitu. Akhirnya konon katanya duitnya disalahgunakan oleh dia. Katanya terkumpul dana 78 juta untuk ngurusin anak Batak, untuk ngurusin kasusnya, tetapi ternyata tidak diurusin sama Rudi Yohanes. Kan hanya sesimpel itu. Nggak ada masalah yang begitu ini. Hanya itu masalahnya, simple. Padahal sudah saya bilang, udah kalau begitu Rudi Yohanes, udah kembalikan saja itu duit yang 98 juta yang memang untuk anak Batak itu, udah kasih aja sama dia, beres, udah. Tetapi sama dia langsung, itu saya pakai buat ganti ban. Kan itu cerita dia kan, buat ganti ban katanya. Aturan kan memang harus itu. Harusnya kita itu kan kompak dan bersatu. Tetapi Kompak, begini Pak Jamie. Harusnya kita kompak dan bersatu, tetapi apa? Tetapi sekarang itu memang fakta di lapangan ada yang namanya kecemburuan. Padahal Rudi Iskariot seharusnya dia tidak usah cemburu dengan saya. Bukankah dia sudah mendirikan rumah anak terang, mendirikan gereja, mendirikan... Apa yang mau dicemburukan sama saya? Sandal jepit itu yang saya tunjukkan sama dia. Nggak usah diladenin maksud saya tuh. Kalau memang bisa nggak usah lah. Iya, Karena tapi cuma Anda yang membawa bikin- isu itu. Kan saya sudah tidak ladeni sebenarnya. Iya. Maksudnya sekedar mengingatkan. Dan ini terakhir, maksudnya kalau memang masih ada waktu. Sebenarnya begini, kalaupun saya mau kembali berat, agak berat lah karena bukan sendiri lagi. Maksudnya? Udah bukan sendiri, anak 3. Semuanya muslim. Yang pertama udah nikah, iya, udah jelas pastilah. Berarti Pak Jamie nikah dengan seorang perempuan muslim. Iya. Makanya mualaf. Iya. Nah, selama jadi mualaf sholat? Enggak pernah. Nah, padahal di dalam agama Islam itu pernah nggak tidak sholat Jumat dalam beberapa waktu? Malah nggak pernah sholat Jumat? Enggak pernah. Nggak pernah sholat Jumat. 30 tahun tak pernah sholat Jumat. Jadi makanya saya bilang begini, di dalam agama Islam barang siapa yang meninggalkan sholat itu akan disiksa. Iya, sekali Anda meninggalkan sholat 70 tahun Anda di neraka. Karena Muhammad ini pedagang, jadi dia kalau soal angka-angka dia pintar dia, 70 tahun di neraka. Ya kan? Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, maka dia itu tapir. Jadi saya mau bilang begini Pak Jamie, gini. Jangan memikirkan, maksudnya begini, jangan memikirkan langsung membawa semua anggota keluarga gini. Pertama, langkah kecil itu dimulai dari Anda dulu.
Ketika Anda sudah mengambil satu langkah yang benar sesuai dengan firman Tuhan, pasti kurang banyaknya, sedikit banyaknya itu pasti nanti Anda akan mempengaruhi istri dan anak-anak. Satu hal saja coba. Ketika Anda nonton channel saya ini, saya bongkar mengenai tingkah laku Muhammad. Bagaimana salah satu hal yang terkenal kemarin itu, bagaimana Muhammad menyuruh wanita yang sudah punya suami menyusui pria lain yang sudah dewasa. itu udah lama itu. Saya Coba dengar. itu bawakan kepada anak dan istri. Bagaimana orang seperti Nggak ini mau. kita ikuti? Udah pernah saya itu nggak mau. Apa respon mereka? Didengar aja nggak mau. Boro-boro itu. Pintu hatinya kan? Iya. Oke, ketika mereka menutup pintu hatinya itu, mereka memang tidak mau dengar, atau mereka itu tahu bahwa itu ada, atau bagaimana? Yang jadi bingung malah begini loh. Kalau saya bahas masalah itu, aduh gimana ya Ci? Oke, saya tahu. Susah sih. Baik, karena ini Anda di depan publik, mungkin nanti Nah, istri iya benar anak juga. nonton begitu ya. Saya maksudkan Istri begini. saya dengar tuh. Istri saya dengar Istri di dalam dengar. tuh. Ya nggak apa-apa. Artinya begini. Jangan sampai Anda menggunakan kekerasan atau paksaan-paksaan. Loh itu memang nggak bisa lah, nggak pernah. Kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Nanti ketika istri Anda ataupun anak-anak terbuka pikirannya, oh iya ya, Muhammad ini kita jadikan suri tauladan, panutan kita. Tapi kenapa kok dia begini? Nyuruh orang yang beristri menyusui laki-laki lain. Ini bagaimana ini Nabi kita ini? Bukankah yang bikin bingung kok? Iya. Ada. Maksudnya sekarang yang setahu saya dari dulu dia bilang itu baik, suri tauladan. Iya, kok ada yang mulia, sampai akhlaknya terpuji gitu kan? Sampai saya nggak ada di itu, saya baca sering itu, saya sering oh terdapat di mana tulis kan, saya cari benar ada itu ya, makanya begini, makanya pesan inti daripada Edis TV itu hanya satu. Karena Edis TV ini memang fokusnya itu adalah orang-orang Islam. Maka pesan inti saya itu adalah begini. Ambil Muhammad yang memerintah di hatimu, pensiunkan dia, ganti dengan Yesus. Supaya yang memerintah di hatimu, yang menjadi raja di hatimu, yang menguasai hidupmu, bukan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Tapi begini loh, ini jujur aja, mungkin yang nonton sini mungkin nggak percaya juga. Saya ini asal Manado, istri saya Lampung. Kalau saya percaya, Anda tidak mungkinlah bohong di hadapan 13.000 orang begini. Masaan, pasti Anda tetangga-tetangga juga percaya. Iya. Nah, tapi selama ini mungkin orang juga 99% pasti percaya. Karena walaupun udah itu nggak mungkin lah kita lupa. Maksudnya tinggal ya mungkin situ tahu lah. Iya, saya ngerti Pak Jamie. Intinya pesan saya Pak Jamie supaya yang memerintah di dalam keluarga, yang menjadi raja di dalam keluarga jangan lagi Muhammad. Karena ketika Muhammad Anda biarkan terus memerintah di dalam keluarga Anda, satu keluarga nanti Anda akan pergi ke Arab. Di sana nanti kalian akan menciumi sebongkah batu. Nah, tuh nonton nggak? Nonton, Halo, cuma dia Bu. nggak dengar suara kamu, saya pakai headset. Oke, iya. Orang Halo, Bu. Lampung, Ulun. Maksudnya mulai Lampung kah atau bagaimana? Mulai Lampung atau bukan? Matiin dulu ini, apa? Ambil itu, biar nggak pakai headset, biar Mulai itu maksudnya seorang wanita, gadis Lampung begitu.
atau karena di Lampung ini banyak suku. Begitu. Segala macam suku ada. Ketinggalan apa di sana lebih enak. Udah. Oh ini. Saya kok suruh nonton itu. Mana sih? Halo. Nah, Iya, udah. mulai Lampung kah, Bu? Mulai Lampung atau bukan? Dekat sini kak. Bukan, dia Lampung juga tapi kan Jawa. Jawa. Oh, Jawa, ya. Karena 60% komposisi penduduk suku di Provinsi Lampung itu orang pendatang dari Pulau Jawa. Kalau Lampung, Lampung Transmigran. Kalianda. Oh, Kalianda, ya. Nah. Kalianda itu di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Bang, masnya Iya. mana? Ah, nanti datang ke rumah saya, kita. Jangan tanya rumah kalau di. Ini Iya. jangan tanya rumah. Nggak boleh. Kalianda. Itu banyak pantai di sana, pantai bagus-bagus. Ya, Iya. sering kalau lebaran pulang. Iya, kalau Cuman- malam tahun baru biasanya orang-orang pada ke Kalianda, main ke Pasir Putih sana. Iya, atau lebaran Iya. sering. Jadi saya juga ini ada istri saya 30 tahun menikah. Belum pernah sholat id. Belum pernah sholat Aid. Iya. Jadi saya Kalau saya yang menyampaikan begini, kalau saya yang menyampaikan nanti Pak Jamie, nanti Ya. akhirnya malah terjadi sebuah debat yang gak karu-karuan. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah sang suami tercinta, itu pasti lebih didengar. Makanya tugas saya menyampaikan kepada Anda, tugas Anda menyampaikan kepada keluarga, begitu. sebenarnya yang itu yang saya ceritakan tadi, itu nggak perlu kayak yang si Rudi itu nggak perlu. Karena ini akibatnya merembet kemana-mana. Maksudnya nggak perlu diladenin orang yang seperti itu. Saya udah ikut-ikutin dia juga. Nggak perlu. Dia sudah. Soalnya Saya berbicara tentang dia itu hanya ya sudah. 1 jam itu paling 1 menit saja begitu. nggak gini. Masalahnya begini. Jujur aja, walaupun mungkin ada yang nonton, ada yang apa namanya semua di sini. Awal-awalnya juga Mas baru punya anak 2 sampai anak yang ketiga. Itu istri saya masih ikut ke gereja. Oh ya? Nah, cuman yang begini-begini ini nih yang bikin jadi ada kesalahpahaman di waktu itu sampai sekarang pun nggak pernah. Jadi awal-awal jadi itu selama itu saya juga ikut kecewa kok di gereja kok bisa begitu juga ya. Kita juga dulu cuman karena masih ada saudara kan yang saudara saya kan sebagian besar kan Masih ya Kristen. memang ada beberapa yang Manado ya? yang Islam juga Manado iya. kan? Oh, kalau Manado Iya. kental banget itu Kristennya. Cuman perselisihan itu di gereja, di kayak media apa semua itu yang bikin Iya, betul. Cuman itu terjadi juga. Jangan salah, di dalam Islam pun konflik-konflik seperti itu ada juga. Ya, seperti Juma pecah kongsi dengan JCC Zulfikar. Ya, ada juga. Seperti itu ada juga. Bahkan sekarang itu konflik yang terbaru itu antara si Calvin alias Kores itu dengan Bunda Mila. Mereka maki-makian itu. Wah, dia. itu Tapi langsung begini, maksud saya begini. Yang jelas perdebatan saya dengan Rudi Iskariot itu bukan seputar iman awalnya, bukan, tetapi seputar masalah apa yang dilakukan oleh Rudi Yohanes ketika dia ingin menggalang donasi untuk mengurus kasus hukumnya anak Batak yang dipenjara. Kan ada itu. Ini banyak yang nggak tahu ini ya. Ini ada 13.000 orang, saya kasih tahu. Dulu ada seorang apologet juga, seperti saya ini, namanya itu Rudi Simamora. Dia pakai akun itu anak Batak. Ketika dia lagi debat, dia lagi debat begini, dia lagi debat sama Yusuf PI. Nah, waktu dia debat, dia nyebutin alamat rumahnya. Nah, lalu datanglah massa menggerebek rumahnya, lalu datanglah polisi membawa laras panjang, mulai dari detik itu sampai sekarang dia belum keluar dari penjara. Nah, lalu Rudi Yohanes bilang,
Oke, maka biarlah saya mengurus kasusnya. Maka digalanglah dana untuk anak Batak itu melalui Rudi Yohanes. Tetapi kasusnya tidak diurus. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi dia langsung, hai. Masa saya sampaikan begitu saja, dia langsung marah. Harusnya nggak usah marah, ya kan? Sampaikan saja, gitu. Tetapi setelah usut punya usut, telisik punya telisik, ternyata katanya bukan buat ngurus anak Batak, untuk ganti ban mobil. Belum sudah ganti ban mobil coba. Belum untuk habis lah. Tapi kita bahas yang lain saja lah. Tapi intinya yang saya mau sampaikan kepada Pak Jemi, itu ya Pak Jemi ya, saya menyampaikan kepada Anda, apa yang Anda tonton, sampaikan itu kepada keluarga. Karena apa? Anda yang menyampaikan itu akan lebih lebih berefek ketimbang saya yang menyampaikan. Seperti itu. Bila perlu nobar loh, nobar bareng keluarga, nobar Edis TV. Udah. Kita tinggal anak 3, tapi tinggal 1 di rumah. Yang di rumah masih tinggal 1. Iya. Pernah nobar, pernah nonton bareng nggak? Nonton bareng Edis TV? Baru kali ini. Oh, kalau nonton iya. Coba nonton disiarin di TV pakai LCD itu. Nah, tonton Edis TV. Biasanya yang di Facebook itu malah udah rapi. Kalau ini kan banyak obrolan nggak jelas kan. Yang di Facebook itu udah rapi, udah dipotongin rapi-rapi. Reels di Facebook itu yang tentang Edis TV itu udah disusun rapi oleh para konten kreator yang sangat kreatif gitu. Tonton aja mereka itu. Saya malah sarankan tonton mereka. Begitu. Gitu ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Jemi. Semoga Anda segera mendapatkan kebenaran dan kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Jemi. Saya turunkan ya. Ya. Oke. Ya, itulah teman-teman ya, seperti itu. Banyak yang mualaf itu memang akhirnya meninggalkan agama Islam ketika mereka nonton Edis TV seperti itu. Nah, teman-teman ketahuilah ada banyak platform ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook ya begitu tentang Edis TV. Tetapi sumber asli video-video tersebut ada yang sekarang kalian tonton ini, yaitu TikTok. Dari TikTok inilah diambil orang, di-repost, dipotong, dirapikan menjadi video-video singkat yang hanya menyampaikan inti-intinya saja. Kalau di TikTok banyak yang nggak jelas. Kita ngobrol kadang ngelantur kemana-mana begitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan.